Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang bab ta'awuni 'alal birri wat taqwa, tentang bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemarin kita sudah membahas tentang bahwa ada sebagian orang-orang yang bekerja sama dalam kebaikan dalam lingkungan yang terkecil, dan yang paling baik, paling efektif ta'awun 'alal birri wat taqwa itu adalah bersama keluarga. Karena keluarga adalah orang yang paling dekat, yang paling sepenuh hati, lahir batin itu memiliki kesamaan. Sehingga ketika antara ayah dan ibu, anak-anak segitiga, ya ayah, ibu, anak, bahkan mungkin ada anggota keluarga lainnya itu kompak dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka kebaikan yang akan dihasilkan benar-benar kokoh. Seorang ayah ketika memberikan nilai ta'awun itu adalah yang mewarnai rumah tangganya, karena ayah itu adalah kepala rumah tangga yang pengambil keputusan. Ketika memberikan contoh bagaimana ketika putra putrinya lakukan kegiatan itu diarahkan kepada hal-hal yang mendukung kepada kebaikan putra putri sendiri, dan kemudian juga membawa kebaikan kepada tengah keluarga. Misalnya, ya, ketika sudah mulai PPDB penerimaan peserta didik baru. Dulu ya, itu ada orang-orang yang menggunakan joki, menggunakan jalur-jalur yang tidak benar, memberikan suap atau sogokan supaya anaknya diterima. Ini adalah bentuk ta'awun 'alal birri wal taqwa. Ketika orang tua memberikan contoh seperti itu, ini dulu ya, mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi. Maka ini bagaimana bisa yang terjadi ada sebaliknya. Anak-anak sudah dilatih tidak jujur, dilatih berbuat yang buruk, disadari atau tidak disadari. Ya. Dan ini sering terjadi. Kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada yang kata menjadi berita umum ya, sebuah rektor universitas negeri divonis sekian tahun penjara karena menerima suap untuk meluluskan sebagian mahasiswa diterima di perguruan tinggi tersebut. Ini ada kerjasama dalam keburukan antara orang tua dan anaknya dengan pimpinan perguruan tingginya, padahal itu ada lembaga pendidikan. Secara tidak disadari itu adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Hari ini Bapak dan jamaah sekalian, mungkin ada yang mengikuti berita persidangan juga. Luar biasa ya, persidangan yang ya sudah menjadi berita umum pula, dan tidak salah kalau kita bahas mengambil hikmahnya ketika juga keluarga saling menguatkan dalam keburukan. Lagi-lagi kepala keluarga yang menentukan, kepala keluarga yang korupsi misalnya, menyalahgunakan jabatan, ibunya atau istrinya yang memamerkan kekayaannya, anaknya dari itu juga ikut-ikutan bangga dengan kekayaan orang tuanya, dan bahkan kemudian menganiaya orang lain ya, sampai ya pagi ini atau hari ini kalau kita dengerin, saya ya kadang-kadang kalau lagi di kendaraan itu dengerin berita ya, sambil jalan gitu ya,
ini sangat merugikan keluarga tersebut. Yang kasihan adalah tentu anak-anaknya, ya, karena anak tumbuh dalam kondisi yang disiapkan suasananya dengan kondisi yang tidak mendukung kesolehan dan ketakwaan Tuhan. Nah, ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ya. Ini masalahnya adalah sesungguhnya selera atau keinginan yang tidak terkendali dari laki-laki yang paling menonjol, paling di depan adalah kepala keluarga, kakaknya, kepala rumah tangganya, sang ayah. Alhamdulillah yang hadir di malam hari ini kan selalu bapak-bapak ya. Ini mungkin tidak dikokohkan bahwa kalau kita misalnya para orang tua ini manusia salah iya, tapi kita tahu dengan keluarga kita masing-masing. Bu, kalau saya ada yang salah ingetin ya. Itulah ta'awun, itulah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ketika kita bicara demikian dengan tulus, dengan sepenuh hati, maka istri kita atau anak kita akan, nah kalau bapak salah ingetin dia. Ketika kita sampaikan sepenuh hati, itu akan masuk ke hati istri kita, anak kita, dan insya Allah tidak canggung, tidak takut, apalagi untuk kalau memang ada yang salah kita diingatkan. Dan disitulah saling mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Juga yang paling efektif adalah di tengah keluarga, karena gak ada beban. Kalau kita ingatkan tetangga belum tentu berani ya, belum tentu enak. Tapi kalau di tengah keluarga insya Allah nyaman-nyaman saja. Dan itu yang paling kita butuhkan. Kita salah belum tentu tetangga kita berani ingatin kita. Bahkan bisa jadi atasan kita pun gak enak negur kita. Kalau kesalahan itu terkait dengan masalah-masalah syariat, pelanggaran aturan agama. Kalau pemungkaran itu aturan kerja di kantor, tidak akan ditegur, bahkan mungkin kasih surat peringatan. Tapi kalau pelanggaran syar'i, belum tentu atasan kita pun berani menegur kita. Maka lagi-lagi yang paling efektif adalah keluarga kita masing-masing. Nah, ini kemarin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang satu hadis tentang bab ini juga. Bagaimana seorang ibu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban bin Rawha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu satu rombongan di sebuah daerah, rombongan umrah di Madinah, bertemu rombongan umrah, jamaah umrah ini ya. Faqala manil qaum, Rasul bertanya, ini jamaah rombongan dari mana? Qalu al-muslimun. Ya, ini rombongan kaum muslimin yang tadi mau umrah. Faqalu wa man anta, rombongan tadi kembali bertanya, engkau siapa? Anda siapa? Qala Rasulullah. Ternyata jamaah itu gak kenal, belum kenal Rasulullah SAW, dan dia memperkenalkan diri. Langsung ternyata yang selama ini diikuti, dicintai, tiba-tiba ketemu. Nah, ada seorang ibu-ibu, farafa'at lahi imra'atun sabiyyah. Ibu-ibu ini luar biasa menanamkan kebaikan kepada anaknya. Anak kecilnya dia diukur dan diangkat. Ya Rasulullah, ya, alihada hajjun. Ini malah bertanyanya tentang haji. Ya. Kalau tadi itu adalah orang yang sedang berumrah, lalu tanyakan nanti anak kecil ini dapat pahala haji tidak? Jadi masih kecil sudah ditanamkan kebaikannya. Qala na'am walaki ajrun, kata Rasulullah, benar, dia dapat pahala dan kamu ibunya juga dapat pahala. Gak kebayang kan? Ya mungkin kita kalau jalan-jalan biasa ke taman, rekreasi, bawa anak wajar. Tapi membawa anak pergi haji itu bukan hanya sederhana, lama, apalagi sekarang ini panas banget, masya Allah ya. Dan memang kalau musim haji bulan-bulan Juli itu panasnya luar biasa. Sekarang ini bisa sampai 45 derajat, luar biasa. Kita tuh paling 28, 30 paling tinggi ya. Dengan saya begitu. Ini benar-benar panas. Mau nanti aja jamaah sekalian, mungkin yang pernah pergi haji, ada rombongan-rombongan dari jauh termasuk dari Indonesia yang bawa anak kecil ini. Nah ini
dia, tapi nanti menjadi amal soleh orang tuanya, ya, karena belum mukallaf, gitu ya. Masya Allah. Nah seperti itu bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Belum waktunya pun sudah ditanamkan, itu menanamkan nilai kecintaan dan kebaikan. Tentu yang lebih dari itu adalah tadi menanamkan kejujuran, karena kejujuran itu langsung bisa dipahami oleh anak. Orang tuanya jujur atau sebaliknya orang tuanya bohong, itu anak langsung menangkap. Yang dilakukan orang tua berarti itu yang baik. Maka kalau orang tua yang bohong berarti dia menimbulkan bohong itu boleh. Bayangkan ya mas kalian, kalau kemudian kebohongan itu menjadi karakter, ya, tabiat anak-anak kita, alangkah kasihannya mereka. Dan itu bagian dari ta'awun 'alal birri wal taqwa. Seperti tadi itu contoh masuk kuliah aja harus nyuap. Nanti kalau ujian nyontek gitu ya. Itu adalah akibat tindak lanjut atau kelanjutan dari maksudnya saja sudah tidak benar tadi. Kemudian kalau kita lihat hadis yang lain, kita hadis terakhir dari tentang ta'awun 'alal birri wat taqwa, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini terkait dengan menjaga amanah. Al-Qasidul Muslim, penjaga seorang muslim, al-amin, yang bisa dipercaya, alladzi yunaffidu ma umira bihi, yang menunaikan apa yang diperintahkan, fayu'tihi kamilan muwaffaran, kemudian menunaikannya dengan sempurna, dengan penuh. Kamilan itu sempurna, muwaffaran itu sepenuhnya. Thayyibatan bihi nafsuh, bahkan hatinya sepenuh hati, ditunaikan dengan penuh dan sepenuh hati. Hatinya itu rindu, rela menunaikannya itu. Fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bi, kemudian menyerahkannya kepada orang yang memang diperintahkan untuk diserahkan. Maka orang itu adalah ahadul mutasaddiqain, bagian dari salah satu orang yang sedekah. Contohnya begini, titip ya, saya mau sedekah, titip barang ini kepada bapak di Kramat Jati misalnya, tolong nanti disampaikan ke beliau. Orang yang dititipin itu mengantarkannya, menunaikannya dengan baik, sempurna, tidak ada dikurangi, dan menunaikannya dengan sepenuh hati, tidak ada keganjalan atau keluh kesah. Kata Rasulullah, karena dia sudah membantu orang yang mau sedekah, berbuat baik, menunaikan amanah, maka dia juga dihitung sebagai orang yang sedekah. Nah ini sejalan dengan hadis-hadis sebelumnya. Siapa yang terlibat dalam kebaikan, meskipun dia bukan pelakunya, maka dia itu mendapatkan pahala yang sama. Nah ini manfaat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ketika ada satu kebaikan, ya, yang banyak sekali ruangnya, yang terlibat satu orang itu sudah selesai, artinya sudah tertunaikan. Atau katakanlah sholat jenazah misalnya, sholat jenazah itu bisa selesai dengan 4 orang misalnya, dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, memakamkan, 4 orang cukup insya Allah. Yang terlibat nanti 40 orang, semua dapat pahala. Dan Allah tidak kekurangan untuk memberi pahala kepada 40 orang itu, saling membantu dan sebagainya. Ya, jadi tentu yang untung adalah terlibat dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa, meskipun fardu kifayah. Maka semangat kita seperti itu, semua kegiatan, semua beban akan didirikan, dan masya Allah semua mendapatkan keberkahan dan pahalanya tanpa kurang sedikit. Jadi kalau nggak terlibat, diam pasif, itu sayang, rugi sendiri. Ya. Dan Allah pasti menggerakkan orang-orang yang mau terlibat. Selalu ada, nggak mungkin kan ada jenazah nggak ada yang ngurus. Dalam kegiatan-kegiatan yang baik lain begitu. Setiap ada kebaikan, kita perlu melibatkan diri. Ta'awun di situ. Kenapa?
supaya dapat kalau kebaikan kan ada berkahnya dan ada pahalanya. Berkah itu bisa kita rasakan di dunia. Kan berkah itu tanda adanya kebaikan atau tambahnya kebaikan. Allah menurunkan berkah itu banyak, termasuk kesehatan kita, lancarnya usaha kita. Minimal berkah itu membuat kita menjadi akrab, menjadi kompak, harmonis hubungan antar, kalau di masjid jamaah, kalau di lingkungan ya warga. Kenapa? Semua saling peduli, saling ta'awun ala birri wa taqwa. Itu bentuk berkahnya begitu. Dan kita tahu kalau sudah berkah Allah berikan itu semuanya aman, akan rezekinya lancar. Karena apa? Kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang penting kan kita beli tetangga dulu deh. Tetangga juga jualan. Nah seperti itu berkah namanya. Kenapa? Karena terjadi kebersamaan. Nah ini tentu sangat menguntungkan kita semua. Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Hadis yang kelima ini menjadi penutup ya sekalian. Kita lanjutkan dengan bab yang baru. Ya, babun fil nasihah. Bab tentang memberi nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hujurat ayat ke-10, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum." Puncak memberi nasihat itu kalau terjadi ketegangan. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang beriman itu saudara. Fa aslihu, maka damaikan, islahkan antara kedua saudara. Nah ini kalau orang sudah bersih tegang, nggak ada yang memberi nasihat, nggak ada yang mengingatkan, itu berat banget. Artinya apa? Parah gitu. Sudah ada masalah kok nggak ada yang mau terlibat, tidak ada yang memberi nasihat. Dan ini masih nyambung tentu dengan bab sebelumnya, ta'awun. Nasihat itu bagian dari ta'awun. Nah, dalam kondisi tidak ada ketegangan pun, kalau semuanya itu sudah jalan dengan normal, baik-baik saja, maka nasihat itu memberikan nilai lebih. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kondisi normal semuanya jalan apa adanya, tidak ada yang melanggar, tidak ada yang merugikan. Tapi ketika diberikan nasihat, orang yang Allah kehendaki baik itu akan mendengarkan nasihat. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dia mengikuti yang baik-baik dalam kondisi normal tadi. Dan ketika kondisi normal dibiasakan saling menasihati, maka akan terjadi peningkatan-peningkatan. Bukan hanya biasa-biasa, tapi menjadi luar biasa. Maka ketika kondisinya sudah ada masalah, memberi nasihat itu semakin wajib, semakin kuat perintahnya. Di sini Allah katakan fa aslihu baina akhawaykum, menjadi kewajiban. Meskipun tadi fardunya, kewajiban itu juga fardu kifayah. Allah juga berfirman mengisahkan tentang Nabi Nuh. Tugas Nabi Nuh sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 62, wa ansahu lakum. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, saya memberi nasihat kepada kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Begitu juga Nabi Hud. Dalam surah yang sama ayat 68 Allah katakan wa anna lakum nasihun amin. Kata Nabi Hud, saya bagi kalian adalah orang yang memberi nasihat dan bisa dipercaya. Jadi tugas para nabi, termasuk nabi kita itu adalah memberi nasihat. Dan kemudian ini menjadi tugas kita sebagai penerus para anbiya. Para anbiya itu diutuskan oleh para ulama. Nah, para ulama itu diutuskan oleh kita. Maka Rasulullah SAW bersabda kalau tanya Al-Qur'annya dalam hadis yang sangat dikenal Nabi Ruqayyah bin Aus
memberikan nasihat yang baik pula. Ya. Annan nusha li kulli muslimin huwa din, bahwa memberi nasihat adalah bagian dari agamanya. Dan bisa dipahami kalau orang tidak memberi nasihat kepada orang lain, maka ini dipertanyakan kualitas keagamaannya. Tentu terutama bagi orang-orang yang memang lebih mampu memberi nasihat kepada orang lain, orang tua memberikan nasihat kepada anak. Ini makna nasihat secara umum. Nah, dalam hadis ini ada makna nasihat yang lebih umum lagi, lebih luas lagi. Kata Rasulullah SAW, ya, Qulna liman, para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Qala, beliau menjawab, ini ada banyak ya, arah daripada nasihat-nasihat dan makna nasihat kepada masing-masing nanti berbeda. Kata Rasulullah, agama itu adalah nasihat yang pertama untuk Allah, lillah. Apa maksudnya nasihat untuk Allah? Tentu bukan kita memberikan nasihat seperti kita menjelaskan kepada teman kita, apalagi anak kita atau murid kita. Para ulama menjelaskan nasihat kepada Allah adalah keikhlasan kita, memurnikan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengisahkan Allah dan ibadah kita itu murni karena Allah, itu namanya anti nasihat yang pertama lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi agama kita. Bahkan itu menjadi yang paling mendasar, dan alhamdulillah kita semua insya Allah sudah aman di sini. Ya, kita tidak ada yang disebut bukan Allah, ibadah-ibadah kita juga insya Allah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah ya. Nah, yang kedua, ini yang perlu kita waspadai. Wali kitabihi, nasihat untuk kitab Allah, untuk Al-Quran. Apa maksudnya? Ini juga terkait dengan keikhlasan kita untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab Allah, dan bahwa Al-Quran yang kita yakini kitab Allah itu punya hak yang harus kita penuhi. Apa hanya Al-Quran yang perlu kita tunaikan dalam menjalankan nasihat li kitabihi, nasihat untuk kitab Allah, dari yang paling sederhana, yang membacanya. Memang membaca Quran itu bagian dari ya, aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan oleh orang yang beriman. Nah, seandainya belum bisa, ya mau nggak mau harus belajar baca. Ya, mudah-mudahan masih ada kesempatan. Ya. Bagi yang memang nggak ada yang ngajarin sudah belajar nggak bisa, alhamdulillah hafalan-hafalan kita bisa kita tunaikan. Karena itu bagian dari an-nasihat li kitabihi, ketulusan nasihat kita untuk Al-Quran Al-Karim. Kemudian memahami apa pesan-pesan Al-Quran, baik secara langsung, ya mas kalian, memahami apa secara langsung itu kita membaca ayat, misalnya tadi wailul au alhaakumut takatsur, apa artinya? Kita paham. Nah, selalu kita baca waktu sholat tarawih, ya, Masya Allah. Dan biasanya di sholat-sholat lain juga banyak kita baca seperti ini. Telah melalaikan kita kalian, alhaakum, telah melupakan, membuat kalian lalai, lupa apa takatsur, berlomba-lomba dalam dunia ini. Kita belum paham ya? Nah, ini bisa kita paham langsung, atau secara tidak langsung kita mendengar kajian tafsir misalnya. Yang dibahas ada Al-Quran. Di sana diterangkan bahwa berlomba-lomba dalam kemewahan itu tidak baik, bisa membuat orang lupa akhirat. Seperti yang tadi kita contohkan, akhirnya korupsi, bangga dengan kekayaannya, menzalimi, menganiaya orang lain. Di dunia pun ada dampaknya. Nah, ini kita pahami dari al-haakumut takatsur, maka kita bukan orang-orang yang bangga dengan banyaknya harta. Yang membuat kita bersyukur, ya bukan bangga, yang bersyukur adalah kalau kita senantiasa bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau kita dapat banyak duit. Turunannya karena Al-Quran mengatakan alhaakumut takatsur,
Allahumma yang tidak enak kata beliau, ya jangan ke masjid. Ya, jadi barang siapa yang makan bawang kata beliau ya, jangan ke masjid. Maksudnya apa? Bukan berarti nggak boleh ke masjid, tapi bereskan dulu aroma yang nggak enak itu, baik bawang, pete, jengkol, dan lain-lain. Ya. Supaya waktu ke masjid nggak mengganggu orang lain, itu maksudnya. Dan ini perintah dari Rasulullah. Nasihat kita untuk beliau mengikuti apa yang beliau arahkan. Bahkan tadi lebih dari itu, pakai parfum, ya, dirapikan semua pakaiannya, rambutnya, dan seterusnya. Masya Allah ya. Ini semua adalah bagian dari an-nasihatu li Rasulihi. Tentu yang puncaknya adalah mengamalkan apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Kemudian yang keempat, wal a'immatil muslimin. Jadi nasihat untuk para pimpinan kaum muslimin. Tentu maksudnya paham, kita mengikuti perintah ketika ada pemimpin. Kadang-kadang orang itu mengikuti perintah pimpinan kalau perintahnya sesuai dengan kemauan kita. Kalau itu yang terjadi, namanya mengikuti perintah pilih-pilih. Ini untuk mengikuti perintah pimpinan buruk. Apalagi kalau pilih-pilih dalam mengikuti perintah Rasulullah, perintah Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada orang itu kalau memberikan amal soleh pilih-pilih itu. Oh yang ini saya mau, yang ini saya tidak mau, ini saya senang, ini tidak senang. Orang yang sempurna imannya, dia akan menyesuaikan seleranya dengan perintah Allah dan Rasulullah. Bahkan menyesuaikan dengan perintah pimpinannya. Selama pimpinan itu tidak menyuruh pada yang buruk, ngalah. Ini karena pimpinan. Dan ini yang masih ada termasuk pimpinan-pimpinan di urusan dunia ini. Pimpinan kantor, pimpinan proyek. Kita punya usul boleh, tapi kalau sudah pimpinan putuskan, selesai. Itu bagian dari wajah iman muslimin. Dan kalau kita ngikutin, ngalah dengan pemimpin, kita niatkan sekalian kita beramal saleh di situ. Ini ibadah, pahala. Jadi kita ngikutin pemimpin, pimpinan rombongan misalnya, ketika jalan-jalan, sepenuh hati tenang kita, bukan terpaksa atau ada penolakan ganjalan, mendungel ya. Itu menjadi penyakit. Alangkah indahnya ternyata. Jadi yang berapa tadi? Keempat ya. Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin, dan yang terakhir wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin pada umumnya. Beda lagi nasihat untuk mereka. Nah ini yang termasuk nasihat yang kita pahami sekarang ini. Yang nasihat arahan itu seakan-akan hanya terbatas untuk mereka. Ternyata dalam agama kita nasihat lebih luas dari itu. Nah kalau nasihat untuk kaum muslimin pada umumnya, ya, selain nasihat secara lisan, ya, jangan buang sembarangan misalnya. Jadi kita berolahraga. Kalau ini larangan, tujuannya menasihati. Kalau yang satu lagi ajakan, juga tujuannya menasihati. Itu baik. Tapi juga tidak terbatas di situ. Nasihat wal amati untuk kaum muslimin pada umumnya termasuk